Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat berjumpa lagi di dalam Kasih Kristus. Terima kasih untuk rekan-rekan youth yang sudah hadir pada sore hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yaitu mengenai relasi dengan Tuhan. Saya izin share. Ya, membangun relasi dengan Tuhan. Membangun relasi dengan Tuhan itu adalah satu hal yang paling kita perlukan dalam kehidupan kita, di mana kita perlu membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Ya, kita lihat di dalam satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat di siang dan malam. Nah, orang-orang yang menjaga relasinya dengan lewat dia menyukai kebenaran firman Tuhan, salah satunya lewat perenungan firman Tuhan ya siang dan malam, dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau kita melihat dari ayat ini, ingin menggambarkan bahwa relasi dengan Tuhan itu ada hal yang sangat penting, yang kita tidak boleh abaikan. Sesuatu yang utama itu kalau kita abaikan, maka akan ada satu hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu ketidakseimbangan di dalam kehidupan rohani kita. Nah, relasi dengan Tuhan adalah satu hal yang utama. Kita nanti akan belajar kenapa membangun relasi dengan Tuhan adalah hal yang utama. Relasi itu perlu dibangun dan dipelihara. Karena apa? Karena relasi tanpa dibangun atau dipelihara, maka relasi itu akan terjadi satu kemerosotan. Seperti contohnya rekan-rekan youth di sini. Ketika di onsite kita saling ketemu, saling bercanda, saling bergurau seperti itu membangun satu understanding satu dengan yang lain, dan itu membangun satu relasi yang kuat ya. Tetapi ketika mulai pandemi, mungkin teman-teman juga jarang ketemu, dan ketemu hanya satu seminggu sekali di Zoom ya atau di Google Map ini, relasi ini setidaknya sedikit terkikis, sehingga kita mungkin tidak lagi menjadi lebih dekat tentang perkembangan rekan-rekan satu dengan yang lain. Kita tidak tahu hati mereka saat ini, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan mereka masing-masing, karena mungkin kita sudah mulai tidak lagi membangun relasi dengan teman-teman ya, dengan rekan-rekan. Maka sama halnya juga ketika kita tidak memelihara atau membangun relasi dengan Tuhan, maka relasi itu pun akan merosot di dalam hidup kita sendiri ya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7, Paulus ingin menasihatkan kepada kita, dikatakan seperti ini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Artinya apa? Paulus ingin memberikan satu pesan kepada Timotius bahwa kalau waktu sejak muda engkau harus mulai belajar melatih dirimu untuk beribadah. Kenapa harus dilatih? Saya yakin ada sesuatu yang sangat bermanfaat di dalam ibadah. Ada sesuatu yang sangat penting di dalam ibadah. Lalu Paulus mengilustrasikan seperti ini di ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Ya, latihan badani itu terbatas gunanya, maksudnya latihan badani ini hanya berguna untuk saat ini. Bukan artinya latihan badani seperti olahraga, makan makanan olahraga ya, maksudnya exercise seperti itu bukan artinya tidak berguna, tapi maksudnya terbatas gunanya, ya artinya hanya berguna untuk hari ini saat kita hidup. Nah, tetapi dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal, artinya berguna dari saat ini kita hidup maupun untuk yang akan datang. Kenapa? Karena ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup hari ini ya maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, salah satu untuk membangun relasi dengan Tuhan itu perlu dipelihara dengan cara apa? Dengan cara kita melatih ibadah kita, diri kita, pribadi kita kepada Tuhan.
Nah, kenapa penting ibadah dilakukan secara teratur? Yang saya akan pelajari ini, ibadah ini tidak berarti hanya sekadar kebaktian, menyanyi, memuji Tuhan, tetapi ibadah itu lebih luas artinya dari hanya sekadar kita menyanyi, memuji Tuhan. Tetapi di sana terkandung di mana kesalehan hidup kita ada di sana. Jadi ibadah ini termasuk juga perilaku kita sehari-hari di dalam kehidupan kita, dalam realita hidup kita, dalam aplikasi hidup kita untuk menghormati, menghargai Tuhan, nilai-nilai firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah ibadah, dan ibadah ini perlu kita lakukan secara teratur. Ya. Kenapa? Ada 3 pelajaran penting di dalam kita beribadah. Yang pertama adalah ketika kita melakukan satu ibadah, melatih diri kita, hidup kita, rohani kita beribadah, ada 3 poin yang penting yang akan kita dapat. Yang pertama adalah dengan kita ibadah, maka akan menghasilkan kehidupan yang segar, yang bugar. Orang-orang yang selalu menjalin hubungan dengan Tuhan itu punya spiritualnya luar biasa. Dia punya sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena dia sering bertemu dengan sumber. Seperti satu pohon tadi, ketika pohon itu menggapai air, maka pohon itu akan selalu segar. Bahkan dia akan selalu dapat makanan dan dia akan selalu berbuah pada musimnya. Orang-orang banyak ketika orang tidak menjaga kebugaran beribadah kepada Tuhan di dalam masa pandemi yang sangat panjang, itu kebanyakan orang mulai putus asa, mulai galau, mulai tidak bergairah hidupnya. Kenapa? Karena mereka membiarkan diri mereka tidak melatih diri mereka di dalam keadaan, apalagi dalam keadaan stres, itu tidak berusaha untuk melatih dirinya untuk membangun relasi dengan Tuhan lebih kuat. Kenapa? Karena ibadah, kalau kita lakukan dengan teratur, itu akan menghasilkan kehidupan yang bugar. Kenapa bisa menghasilkan kehidupan yang bugar? Karena lewat ibadah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan tidak seperti yang kita gambarkan atau orang gambarkan itu melihat Tuhan secara wujud. Tetapi maksudnya kita merasakan hadiratnya Tuhan, merasakan kebenarannya Tuhan, itu membuat kita segar, membuat kita bugar, membuat kita punya inspirasi baru. Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan itu selalu saya lihat adalah orang-orang yang mengalami perubahan hidup, mengalami kesegaran di dalam kehidupan mereka. Mereka selalu optimis, mereka selalu punya pemikiran-pemikiran yang brilian dibanding orang-orang yang jarang sekali untuk beribadah. Ya. Saya tidak pernah melihat orang-orang yang dikatakan hebat terus dia tidak beribadah. Itu kalau teman-teman ketemu, adik-adik ketemu lagi orang-orang yang sudah lama meninggalkan ibadah dengan Tuhan, saya tidak pernah menemukan orang itu tetap hebat. Seringkali ditemukan orang-orang itu terpuruk di dalam kehidupannya. Bahkan seringkali mereka mulai kompromi dengan apa yang mereka lakukan, entah dengan dosa, dengan apa. Saya tidak pernah menemukan orang-orang yang menjadi bertumbuh di dalam spiritualnya ketika mereka tidak membiasakan diri untuk teratur beribadah. Tetapi orang-orang yang membiasakan diri teratur beribadah, saya melihat orang itu mengalami pertumbuhan, mengalami sesuatu yang berbeda di dalam pola pikir, mengalami sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena mereka selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hal yang sepele yang saat ini adik-adik lakukan, teman-teman adik-adik lakukan di dalam ibadah sepertinya tidak ada apa-apa ya, sepertinya tidak rasain apa-apa, tapi saya yakin apa yang adik-adik dengar hari ini dari firman Tuhan yang lalu itu minimal itu akan merubah pola pikir, dan tahu-tahu teman-teman adik-adik ini tiba-tiba menjadi sosok yang berbeda. Itulah kekuatan daripada ibadah. Orang yang bertemu dengan Tuhan itu mengalami sesuatu yang akan terjadi satu perubahan hidup. Ya. Terus yang kedua, kenapa ibadah itu penting ya secara teratur? Karena apa? Karena ibadah itu memerlukan sikap disiplin. Itu akan melatih mental kita menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Dikatakan latihlah dirimu beribadah, artinya apa? Harus ada latihan yang kita lakukan secara teratur. Kalau kita misalnya berolahraga pengen sehat di dalam tubuh, kita tidak bisa melakukan satu kali 2 jam 3 jam hanya satu kali dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Justru yang penting itu adalah kerutinan kita melakukan satu latihan itu, misalnya 1 hari 30 menit,
itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda di dalam tubuh kita. Satu kebugaran yang berbeda, hasil yang berbeda di dalam tubuh kita dibanding orang yang melakukan hanya 1 bulan sekali 5 jam. Mungkin mereka melakukan 5 jam bukan lagi menjadi sehat, tapi malah jadi penyakit. Karena apa? Karena tidak biasa dibiasakan rutin, tiba-tiba dengan sekuat tenaga dia melakukan ekspektasi yang begitu di luar kemampuan dia. Itu membuat dia bukan lagi menjadi sehat, tetapi menjadi sakit seperti itu. Nah, ibadah pun sama. Kita perlu melakukan secara teratur tiap hari, tiap waktu kita melakukan ibadah kepada Tuhan. Nanti saya akan jelaskan kok gimana ya ibadah yang bisa dilakukan setiap waktu, setiap hari, mungkin setiap jam seperti itu. Di dalam waktu-waktu waktu kita bekerja, waktu kita belajar, ada waktu-waktu yang kita bisa lakukan. Nah, karena apa? Karena tadi saya sudah terangkan bahwa ibadah itu tidak berbicara hanya sekedar nyanyi, memuji Tuhan dalam satu bentuk ibadah seperti itu, hanya satu bagian saja. Nah, Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Aku mendisiplinkan tubuhku dan mengendalikannya. Katakan seperti itu. Jadi ibadah ini adalah sebenarnya kita sedang melakukan satu perlawanan terhadap ketidakmauan kita, terhadap keengganan kita, terhadap zona nyaman kita. Untuk apa? Untuk kita kalahkan. Jadi ibadah ini menyangkut satu perlawanan dengan diri kita, perlawanan dengan penyangkalan diri kita. Karena apa? Karena daging ini selalu tidak suka dengan yang namanya kebenaran. Daging ini selalu sukanya dengan apa yang disebut dengan kenyamanan. Nah, ibadah ini mendisiplinkan kita untuk apa? Untuk kita melatih mental kita, melatih hidup kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Yang ketiga, ibadah perlu dilakukan secara berkala dengan teratur. Kenapa? Di dalam ibadah harian, nanti saya akan jelaskan itu ada tercakup nanti bagaimana kita melakukan waktu hening. Di sana ada mungkin memuji Tuhan, ada merenungkan firman Tuhan, dan ada berdoa dalam hati, silent prayer, yang dimana doa itu menjadi sebuah kesimpulan daripada doa-doa kita yang kita inginkan. Ya. Nah, saya ulang lagi, kenapa ibadah itu penting kita lakukan? Karena apa? Yang satu, ibadah akan menghasilkan kehidupan yang segar. Yang kedua, ibadah itu memerlukan disiplin sehingga kita menjadi orang-orang yang punya disiplin yang kuat. Dan ibadah ini perlu dilakukan secara berkala dan teratur. Ya. Oke. Nah, lebih dari semua kebutuhan yang lain, ya kita punya kebutuhan yang lain, makan, minum, bekerja, dan lain-lain ya. Teman-teman punya kegiatan yang lain-lain. Nah, yang paling kita perlukan dalam seluruh kehidupan adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Betul ya? Yusuf, dia punya kesibukan, tetapi ketika dia punya dalam penyertaan oleh Tuhan, maka Yusuf menjadi berhasil. Nah, penyertaan Tuhan itu sepertinya yang dimaksud itu seperti apa? Nah, penyertaan yang saya maksud di sini adalah penyertaan di mana kita punya relasi yang akrab dengan Tuhan. Orang-orang yang punya relasi yang akrab dengan Tuhan itu dikatakan dia memiliki penyertaan dengan Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang disertai Tuhan itu sering berjumpa dengan Tuhan, dan dia tahu apa yang kalau orang sering berjumpa dengan Tuhan, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kalau kita melihat ayat lain, yaitu di Yohanes 15 ayat 1 ayat 8, Tuhan bilang, aku ini pokok anggur yang benar, kamu tuh ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Jadi orang-orang yang keluar daripada area relasi dengan Tuhan, saya yakin dia tidak berbuah banyak. Makanya tadi saya katakan orang yang tidak beribadah, tidak mungkin dia menjadi orang yang lebih baik. Itu mustahil. Itu omong kosong kalau orang yang bilang, saya nggak usah ibadah, saya nggak perlu ibadah. Pasti akan terjadi kemerosotan. Karena apa? Karena relasi itu ketika tidak dibina itu akan merosot seperti teman-teman, jarang bertemu, akan menjadi jauh dan tidak tahu apa yang diinginkan satu dengan yang lain. Begitu juga sama dengan kita, ketika kita tidak membina relasi dengan Tuhan, maka makin lama makin kita tidak tahu keinginan Tuhan terhadap hidup kita. Ya, sebab di luar, kata Tuhan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya ada di dalam
relasi dengan Tuhanlah kita mampu membuat sesuatu terobosan-terobosan yang Tuhan sedang inginkan di masa-masa yang boleh katakan masa-masa kesukaran, masa-masa sulit. Tuhan pengen kalau orang-orang yang membina relasi dengan Tuhan di masa-masa sulit ini akan muncul orang-orang yang hebat di situ. Ya, saya lihat kalau di dalam dunia bisnis, mereka sama-sama mengalami keterpurukan di dalam masa-masa ini. Tetapi ketika mereka membangun satu relasi dengan Tuhan, keterpurukan ini menjadi peluang bagi mereka. Mereka mampu membangun sebuah perusahaannya menjadi lebih besar. Padahal orang lain lagi terpuruk, tetapi dia mampu melakukan. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan di situ. Penyertaan Tuhan itu dibangun daripada relasi yang akrab dengan Tuhan, dan Tuhan di situ memberikan inspirasi, memberikan semangat, memberikan kesegaran yang membuat orang tersebut bisa berhasil melewati kesulitan-kesulitan yang ada. Di dalam mengalami kelelahan, kita sibuk, kita lelah, kita jenuh, justru disinilah kita memerlukan yang namanya akrab dengan Tuhan. Kita perlu mengambil waktu yang namanya waktu hening. Ya, kita akan belajar pada sore hari ini bukan hanya teori, supaya adik-adik di sini menjadi orang-orang yang kuat ya. Kita praktekkan gimana sih mempraktekkan waktu hening ya. Oke, kita lihat dulu contoh daripada Yesus. Yesus selalu menyediakan waktu hening untuk membangun relasi dengan Bapanya. Di Markus 6 ayat 31 sampai 32, Yesus mengambil waktu hening di siang hari. Lalu di Matius 4, 23, Lukas 6 ayat 12, Yesus mengambil waktu hening di malam hari. Bahkan di Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar sebelum dia melakukan kesibukan apa-apa, dia mengambil waktu hening. Dia mengambil waktu hening di sana. Dan setelah itu dia berdoa. Kenapa dikatakan waktu hening? Karena dia pergi ke tempat yang sunyi. Di Markus 1 ayat 9 sampai 12. Sebelum mengawali pelayanan Yesus 40 hari di padang gurun, ia mengambil waktu hening. Jadi teman-teman boleh baca ya. Jadi sebelum pelayanan dulu ya, Yesus sebelum pelayanan dia mengambil waktu 40 hari untuk apa? Untuk waktu hening itu sebenarnya. Bagaimana Yesus sangat mengutamakan waktu hening ini. Kenapa? Karena waktu hening ini itu membangun relasi dirinya dengan Bapaknya. Jadi kalau kita tahu bahwa Yesus yang waktu itu menjelma menjadi manusia, waktu hening ini menjadi sesuatu yang utama. Artinya apa? Ini hal yang penting. Kita tidak boleh mengabaikan ya yang utama ini. Kalau kita mengabaikan yang utama, bagaimana jadinya hidup kita? Bagaimana jadinya spiritual kita? Pasti akan berantakan. Dan saya berharap adik-adik, walaupun dalam kesibukan, entah kesibukan sekolah, entah kesibukan main game ya, utamakan waktu hening. Karena apa? Karena itu akan membuat adik-adik menjadi orang yang kokoh. Ya. Seringkali orang nggak sadar bahwa ibadah mah nggak ikut sekali, 2 kali, nggak ibadah, nggak renungin firman Tuhan, nggak apa, kayaknya nggak apa-apa, dan memang nggak kelihatan kan efeknya, kayaknya biasa-biasa aja. Tapi saya mau kasih tahu, itu menggerogoti hidup spiritual Anda. Lama-lama Anda tidak lagi peka dengan Tuhan, Anda tidak, rekan-rekan tidak lagi mengerti kehendak Tuhan. Lama-lama tahu-tahu, saya udah keluar ya. Itu yang mengerikan sebenarnya ya. Oke. Mengapa mengambil waktu hening ini penting ya? Yang pertama adalah karena waktu hening adalah tempat perjumpaan dengan Allah. Kenapa Yesus melakukan waktu hening di pagi hari, siang hari, malam hari? Karena waktu hening adalah tempat perjumpaan dengan Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu hening adalah tempat perjumpaan dengan diri sendiri. Banyak orang tidak pernah mengenal dirinya sendiri. Karena apa? Karena sibuk dengan kegiatan sehari-hari, dengan pelayanan, dengan pekerjaan. Jadi dia tidak punya waktu untuk mengenal dirinya sendiri, sehingga dia tidak tahu lagi kesalahan dirinya, siapa dirinya, itu nggak kenal. Nah, tetapi di waktu hening inilah kita memberikan waktu untuk mulai berpikir tentang diri sendiri, berhubungan dengan Tuhan, dan akibatnya apa? Kita bisa mengenal diri kita lewat apa? Lewat hubungan dengan Tuhan, dan di sana terjadi satu komunikasi dengan Tuhan, berbicara di dalam waktu hening itu, di dalam hati dan pikiran kita. Ya. Waktu hening adalah tempat pembaharuan.
Ketika kita punya waktu hening, ketika kita tadi di dalam keadaan yang stres, keadaan depresi, mungkin ketika keadaan galau, bosan, seperti ambil waktu hening dengan Tuhan. Nah, ketika ambil waktu hening, saya yakin di sana Tuhan hadir akan memberikan satu pembaharuan di dalam rohmu dan engkau akan kembali segar. Nah, waktu hening ini seperti apa ya? Seperti apa ya kita mau melakukannya? Nih, waktu hening ini sebenarnya adalah di mana kita menyediakan waktu kepada Tuhan hanya 3 atau 5 menit, nggak panjang. Nah, apa yang dilakukan di waktu hening? Yang pertama adalah, poin yang pertama adalah waktu hening ini kita harus mulai hening di dalam secara internal maupun eksternal. Ya, kalau eksternal itu artinya kita mengesampingkan suara-suara yang dari luar, entah handphone kita, ya, entah kalau punya tempat di mana tempat kita tidak terganggu, ya, itu punya kamar sendiri, ya, seperti itu. Walaupun itu tidak menjadi satu patokan, ya, seperti itu, tapi kita boleh melatih hal itu. Nah, kita misalnya contoh gini, secara eksternal kita menjauhkan diri dari ketika mau ngambil waktu hening, kita jauhkan dulu dari yang sering mengganggu apa, misalnya handphone. Ya taruhlah handphone dulu, jangan di silent dulu atau entah dimatiin dulu, terserah ya. Karena apa? Karena ketika teman-teman melakukan waktu hening, kalau yang eksternalnya dibawa-bawa di tangan gitu, ting bunyi atau apa, otak kita langsung keganggu pasti. Duh, ada bunyi ya, apa ya? Nah, itu tuh dicoba dihindarkan dulu di dalam waktu hening secara eksternal. Nah, yang susah itu waktu hening itu adalah membuat hening di secara internal. Ketika kita diam sejenak, cobain aja nanti rekan-rekan, adik-adik, diam sejenak, itu otak kita masih mikir ke sana sini. Ya, bahkan kalau teman-teman aja dengerin khotbah, otak kita seringkali jalan-jalan sana sini kan, mikir sana sini. Nah, ini kenapa belajar waktu hening itu mengheningkan juga secara internal. Jadi kalau misalnya ketika kita waktu hening, kita mulai memfokuskan diri kita dengan Tuhan. Waktu hening ini tidak mengosongkan diri, ya, tidak mengosongkan pikiran kita seperti bersemedi, tetapi mulai diam, silent, ya, diam. Terus udah gitu kita isi pikiran kita dengan kehadiran Tuhan, dengan hadirat Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan keberadaan Tuhan yang kita bisa mengerti di situ. Nah, waktu kita jalan-jalan, kita tarik, kita fokuskan lagi kembali bahwa Tuhan saya luar biasa, bahwa Tuhan saya itu menyertai saya, bahwa Tuhan saya itu adalah Tuhan yang peduli dengan saya, dan terserah pikirkan apa yang saudara tahu tentang Tuhan, seperti itu. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan itu secara internal dan eksternal, kita silent, lalu kita renungkan tentang keberadaan Tuhan dalam waktu 2 atau 3 menit. Setelah itu kita bisa merasakan bagaimana Tuhan baik sama kita, bagaimana Tuhan luar biasa sama kita, bagaimana Tuhan peduli sama kita. Setiap orang beda-beda dapatnya. Lalu setelah itu saudara bersyukur sama Tuhan. Saudara berkomunikasi sama Tuhan. Saudara berdoa sama Tuhan. Walaupun singkat, 3 atau 5 menit, tetapi itu menimbulkan efek kebugaran setiap hari di dalam rohani kita. Dan ini bisa dilakukan, ya, bisa dilakukan sehari 3 kali, bahkan 4 kali di waktu-waktu saudara senggang. Misalnya kalau orang yang bekerja pagi-pagi 5 menit sebelum pergi, kita waktu hening sejenak. Ya, waktu hening sejenak. Nanti pas waktu di tempat kerja ada waktu istirahat, kita ambil waktu hening sejenak. Tidak mengganggu pekerjaan, tidak mengambil waktu kerja. Di waktu malam sebelum tidur kita ambil lagi waktu hening. Dan itu membuat kesegaran dengan Tuhan. Dan bahkan kalau punya waktu yang lebih lama, mungkin waktu hening kita tidak hanya 3 atau 5 menit, mungkin bisa waktu kita, tergantung kita, ya. Bisa ada yang jadi 10 menit, 15 menit, tergantung ada pergumulan pribadi atau tidak, atau sedang mengalami sesuatu di dalam diri kita, ya. Keterpurukan, bahkan mungkin lagi stres, itu memerlukan waktu hening yang cukup panjang. Tetapi di waktu hening inilah teman-teman sedang beribadah kepada Tuhan dan sangat-sangat menolong, ya. Oke. Yuk kita praktek, ya. Kita praktek dulu ya saat ini, ya. Yuk, adik-adik, sekarang coba, ini mungkin agak susah ya karena lagi ibadah, tapi nggak apa-apa lah di depan handphone adik-adik, ya. Nah, sebenarnya gini, yang pertama itu adalah cari tempat dan waktu yang nyaman. Jadi adik-adik cari tempat, ya. Terus cari waktu yang nyaman menurut adik-adik. Jadi nggak lagi rusuh-rusuh gitu. Pagi mau sekolah, waktu hening, susah lah. Cari yang paling nyaman.
teman-teman adik-adik tentuin waktu hening yang paling nyaman apa, kapan, terserah lah ya. Nah, cari tempat waktu yang nyaman. Nah, setelah itu baru duduk juga duduknya biar nggak pegel, cari duduk yang nyaman, yang enak. Terus setelah itu adik-adik diam, sejenak diam, nah, tanpa apa namanya supaya pikiran kita mulai tenang, tidak dikosongkan, tapi mulai memikirkan Tuhan. Pikirkan Tuhan, pikirkan kehadiran Tuhan, ya. Nah, dari situ nanti teman-teman dapat apa? Terus teman-teman secara dalam hati berkomunikasi dengan Tuhan. Karena doa itu komunikasi. Ya, ngobrol dengan Tuhan pada saat itu, ngobrol apa yang Tuhan mau. Terus teman-teman boleh hening lagi sejenak, sesudah gitu Tuhan maunya apa terhadap diri saya. Lalu teduhkan hati. Nah, teduhkan hati, setelah itu kalau Tuhan ngomong sesuatu, bicara sesuatu lewat firman Tuhan yang pernah adik-adik renungkan, pernah didengar, kira-kira Tuhan mau apa? Terus udah gitu adik-adik, Tuhan saya mau, apa yang kau mau, apa yang kau mau lakukan, saya mau taat. Lalu setelah itu, nikmati lagi kehadiran Tuhan. Di mana Tuhan menyertai adik-adik sekalian di dalam kehidupan apapun yang sedang dialami, ya. Dan beristirahatlah di dalam Dia, artinya nikmati Tuhan di situ, ya. Yuk kita sebentar praktek dulu ya. Sok cari tempat duduk waktu yang nyaman dulu. Oke ya. Udah. Yuk duduk dengan nyaman. Yuk sekarang kita tutup mata. Tutup mata, kita ambil waktu 1 menit. Coba belajar untuk mengheningkan secara internal. Pikiran kita kan jalan-jalan nih. Nah, sekarang coba tenangkan, diamkan supaya pikiran kita tidak lari kemana-mana. Silahkan dimulai. Ya, kalau adik-adik sudah bisa mulai menenangkan pikiran kita, kalau ingat game, kadang-kadang sering ingat game, mulai tenangkan supaya kita tidak mengingat kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Nah, setelah itu coba pikirkan Tuhan. Pikirkan Tuhan. Di dalam pikiranmu rasakan kehadiran Tuhan. Silahkan mulai mencoba. Kalau adik-adik sudah bisa merasakan hadirat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan, adik-adik boleh bercakap-cakap dengan Tuhan, boleh mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Setelah itu adik-adik boleh silent lagi, diam lagi, hening lagi di hadapan Tuhan. Silakan adik-adik bersyukur kepada Tuhan, apa yang Tuhan ungkapkan pada sore hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan.
Amin. Ya, ya puji Tuhan, adik-adik sekalian, itu cara kita belajar, salah satu belajar beribadah di dalam waktu hening. Itu boleh dilakukan adik-adik setiap hari ya, bisa sehari 3 kali, tergantung adik-adik punya kesempatan. Sesering mungkin adik-adik melakukannya, maka adik-adik makin merasakan bahwa Tuhan itu selalu menyertai di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan adik-adik akan merasakan bagaimana Tuhan itu selalu menyertai Anda, teman-teman, setiap hari di dalam setiap apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan. Dan kehadiran Tuhan itu akan kita rasakan di dalam kehidupan kita setiap saat. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Biarlah firman Tuhan pada saat ini teman-teman boleh ingat bahwa ternyata ibadah itu sangat besar gunanya. Oke, terima kasih. God bless you. Tuhan memberkati.